Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Athaillah Azizul Hamidi. Saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan perkara peraturan tata usaha negara. Nah, secara umum alur penyelesaian ini atau proses pemeriksaan perkara PTUN itu sendiri terbagi menjadi dua, ada yang khusus dan ada yang umum. Nah, yang khusus ini dia bersifat lebih ke jenis atau ada suatu perkara yang disesuaikan dengan caranya sendiri. Sedangkan yang umum tentu dengan perkara-perkara yang bersifat umum. Nah, dalam video ini, dalam penjelasan ini, saya akan menjelaskan tentang proses atau alur pemeriksaan tata usaha negara yang bersifat umum. Nah, yang pertama ada pembacaan gugatan sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Nah, tahapan yang kedua itu ada pembacaan jawaban sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Nah, yang selanjutnya ada replik yang sesuai dengan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik. Apa sih replik itu? Replik itu pada intinya adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat dalam perkara. Nah, maka jawaban penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. Dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Nah, yang keempat ada duplik. Sesuai dengan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, apa itu duplik? Duplik itu diajukan untuk meneguhkan jawaban yang umumnya berisi penolakan terhadap gugatan dan replik penggugat. Nah, maka tergugat dapat mengubah alasannya yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Nah, dan yang kelima ada pembuktian yang sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, yang dapat diajukan alat bukti dalam persidangan adalah antara lain ada surat atau tulisan, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga ada keterangan saksi, dan yang keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima pengetahuan hakim. Nah, tahapan yang ke-6 ada kesimpulan. Sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing, tentunya yang singkat. Nah, dan yang terakhir itu ada putusan yang sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, pembacaan putusan yang sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu, yang pertama, ada putusan pengadilan harus diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Dan yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir,
pada waktu putusan pengadilan diucapkan atas perintah hakim, ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, materi muatan putusan itu ada pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya ada kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Dan yang ketiga ada ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang keempat ada pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Kelima ada alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam ada amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Dan yang terakhir, ada hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Nah, amar putusan itu sendiri juga sudah ada pada pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu yang ada gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara. Jika ada kekurangan pada penjelasan saya, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.